Selamat datang dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Gira Mutahari, Muhammad Gira Mutahari, bisa dipanggil Gira. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah paparan yang berjudul Analisis Organisasi yang berhasil mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan yang inovatif serta dampaknya terhadap kinerja serta daya saing perusahaan. Presentasi ini saya susun berdasarkan hasil studi dan analisis terhadap strategi pengembangan sumber daya manusia di dunia kerja modern, khususnya melalui pendekatan pelatihan yang bersifat inovatif dan juga berdampak strategis bagi perusahaan. Mengapa tema ini penting? Di era yang serba cepat ini, organisasi dituntut untuk mampu beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan daya saing mereka dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal maupun internal. Salah satu cara paling efektif untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan. Namun, di balik itu semua, pelatihan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar pelatihan biasa. Kita tidak lagi berbicara tentang kelas yang satu arah yang diadakan setahun sekali ataupun seminar formal yang sifatnya hanya simbolis. Pelatihan inovatif adalah pelatihan yang dirancang berbasis kebutuhan nyata yang ada di lapangan, menggabungkan pendekatan teknologi, psikologi dalam pembelajaran yang modern, serta mengarah pada peningkatan kompetensi secara menyeluruh, baik teknis maupun perilaku dan juga sifat dari pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Saya pribadi percaya bahwa pengembangan karyawan ini adalah investasi jangka panjang. Organisasi yang berani berinvestasi dalam kompetisi manusianya akan tumbuh jauh lebih cepat dan jauh lebih berkelanjutan daripada mereka yang tidak melakukannya. Baik, kita akan masuk ke contoh nyata dari salah satu company yang ada di Indonesia, yaitu Gojek, dengan mengusung tema The Learning Organization. Untuk mendalami topik ini, saya memilih Gojek sebagai organisasi studi di kasus utama. Adapun alasan-alasannya akan saya jabarkan di bawah ini. Gojek sebagai perusahaan teknologi asal Indonesia yang telah berekspansi secara internasional adalah salah satu contoh paling menarik dari perusahaan yang tidak hanya tumbuh secara agresif, tetapi juga berhasil membangun budaya belajar atau learning culture yang kuat dari dalam organisasi. Gojek terkenal dengan strategi pengembangan sumber daya manusia yang sangat progresif
mereka juga memandang karyawan dari tingkat operasional hingga manajemen atas sebagai agent of innovation, bukan hanya pelaksana tugas. Gojek telah mengembangkan berbagai program pelatihan internal yang bersifat kolaboratif, berbasis data, dan didesain untuk memecahkan masalah bisnis yang nyata. Mereka bahkan memiliki unit khusus bernama Gojek Learning and Development yang berfungsi bukan hanya menyusun pelatihan teknis, tapi juga membentuk leadership pipeline, memfasilitasi peer mentoring, dan mengembangkan digital learning tools yang disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing karyawan. Nah, mengapa Gojek menjadi sangat relevan untuk pembahasan kita kali ini? Setidaknya ada 3 alasan utama mengapa saya memilih Gojek sebagai contoh dalam presentasi kali ini. Yang pertama, transformasi digitalnya terpadu dengan transformasi sumber daya manusia. Gojek tidak hanya fokus pada pengembangan produk teknologi seperti GoPay, kemudian GoFood, dan lain-lainnya, tetapi juga pada peningkatan kapabilitas manusianya agar manusianya sejalan dengan tujuan teknologi tersebut. Poin kedua yaitu inovasi pelatihan yang terukur. Gojek menggunakan learning analytic dan feedback berbasis data untuk memastikan bahwa setiap pelatihan yang diberikan betul-betul berdampak dan tidak hanya seremonial. Yang nomor terakhir yaitu keberhasilan nyata dalam kinerja bisnis. Inisiatif pengembangan sumber daya manusia yang mereka jalankan secara nyata mampu meningkatkan kepuasan karyawan, kemudian mengurangi turnover, dan memperkuat daya saing organisasi mereka baik di pasar lokal maupun di tingkatan global. Dalam presentasi ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas 3 hal. Yang pertama, memahami strategi pelatihan apa dan pengembangan inovatif apa yang telah diterapkan oleh Gojek. Yang kedua, menganalisis secara mendalam dampaknya terhadap kinerja individu dan juga perusahaan. Dan yang ketiga, menarik pelajaran praktis yang dapat diterapkan oleh organisasi lain, termasuk di sektor publik maupun startup serta UMKM. Saya berharap setelah presentasi ini kita semua dapat melihat bahwa pelatihan bukanlah beban biaya, tapi sebuah aset strategis yang justru mendatangkan keuntungan jangka panjang bagi organisasi tersebut. Baik, kita masuk kepada sesi kedua, yaitu strategi pelatihan inovatif yang didesain oleh Gojek dengan mengusung implementasi dan teknologi yang digunakan. Setelah kita memahami konteks pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan alasan pemilihan Gojek sebagai studi kasus, mari kita masuk ke dalam inti bahasan,
yaitu strategi pelatihan inovatif seperti apa yang benar-benar diterapkan oleh Gojek itu sendiri. Saya membaginya ke dalam 3 elemen penting. Yang pertama, desain pelatihan yang adaptif dan berbasis kebutuhan yang nyata. Kemudian nomor 2, penggunaan teknologi digital learning. Yang ketiga, model pengembangan kepemimpinan atau leadership development. Nah, mari kita bahas satu persatu dengan lebih dalam. Yang pertama, desain pelatihan adaptif dan kontekstual. Salah satu keunggulan program pelatihan di Gojek adalah pendekatannya yang sangat kontekstual dan sangat adaptif. Artinya, program dikembangkan berdasarkan kebutuhan langsung di lapangan, bukan hanya copy-paste dari teori yang sangat kaku. Gojek membangun sistem training need analysis yang kuat. Mereka mengidentifikasi secara spesifik keterampilan apa yang dibutuhkan oleh setiap divisi, baik dari sisi technical skill maupun soft skill. Sebagai contoh, untuk tim product dan engineering, pelatihan difokuskan pada design thinking, agile, metodologi, dan data analitik. Untuk tim operasional, fokus pelatihan mencakup problem solving yang cepat di lapangan, etika kerja digital, dan komunikasi antar tim lintas fungsi. Kemudian bagi tim people and culture, pelatihan diarahkan pada pengembangan kemampuan coaching, employee experience, hingga change management. Yang menarik adalah Gojek menyadari bahwa satu model pelatihan saja tidak bisa digunakan untuk semua orang. Maka mereka menyusun modul-modul yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan level pengalaman serta posisi bahkan preferensi belajar dari setiap karyawannya. Yang pertama, dampak terhadap performa individu dan tim. Kita semua tahu bahwa investasi pada pelatihan seharusnya menghasilkan return of learning. Di Gojek, hal ini sangat terlihat pada peningkatan performa karyawan baik secara individu maupun tim. Berdasarkan data internal Gojek yang dirilis dalam laporan Employee Capability Growth, survei di tahun 2022 disebutkan bahwa 81% peserta pelatihan menyatakan merasa lebih percaya diri menyelesaikan tantangan kerja setelah mengikuti program learning di internal mereka. Kemudian tingkat error operasional menurun hingga 27% pada divisi yang mengikuti pelatihan berbasis data driven decision making. Dan juga karyawan yang mengikuti pelatihan Hack Your Growth menunjukkan peningkatan produktivitas 1,5 kali lipat dalam 3 bulan setelah program dilaksanakan. Hal ini membuktikan bahwa pelatihan yang dirancang dengan baik dan berbasis konteks yang nyata dapat berdampak langsung pada efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, pengaruh terhadap budaya kerja dan retensi karyawan. Pelatihan bukan hanya soal keterampilan. Di Gojek, pelatihan juga memperkuat budaya organisasi. Contohnya, program Lunch and Learn memperkuat budaya kolaborasi dan berbagi. Kemudian Gojek Leadership Academy menumbuhkan budaya kepemimpinan
partisipatif dan empati. Kemudian ada GoLearn, membuat budaya pembelajaran menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Dampaknya sangat nyata terhadap potensi karyawan. Tingkat turnover Gojek pada tahun 2022 tercatat 14%, lebih rendah dibandingkan rata-rata perusahaan teknologi di Asia Tenggara. Mengapa hal ini terjadi? Karena karyawan merasa diperhatikan, mereka merasa tumbuh, mereka tidak stagnan. Dan yang paling penting, mereka merasa bahwa perusahaan percaya bahwa SDM adalah aset, bukan beban. Mari kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu daya saing perusahaan di industri teknologi. Kita tahu bahwa industri teknologi sangat dinamis, persaingan sangat ketat, maka kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi menjadi nilai yang sangat strategis. Program pelatihan dan pengembangan yang inovatif memberi Gojek keunggulan yang sangat kompetitif dalam hal kecepatan inovasi, karena timnya bisa cepat belajar, cepat beradaptasi, dan juga cepat mengembangkan ide-ide baru. Kemudian kualitas pelayanan, karena karyawan punya pemahaman mendalam tentang pelanggan dan proses, sehingga kualitas pelayanan ikut meningkat. Yang terakhir adalah employer branding. Banyak profesional muda tertarik bergabung karena Gojek dikenal sebagai tempat yang mendukung untuk pengembangan diri. Faktanya Gojek tercatat sebagai salah satu perusahaan dengan pelamar terbanyak di Indonesia untuk kategori tech company selama 3 tahun berturut-turut. Nah, sebagai refleksi pribadi, mengapa ini bisa menjadi inspirasi bagi organisasi yang lain? Dari sini kita bisa mengambil pelajaran penting. Pelatihan dan pengembangan tidak boleh dipandang sebagai beban biaya. Sebaliknya, ini adalah bentuk investasi jangka panjang yang bisa meningkatkan 3 hal. Yang pertama, loyalitas karyawan. Yang kedua, kualitas keputusan bisnis. Yang ketiga, adaptasi perusahaan terhadap perubahan zaman. Inovasi dalam pelatihan bukan berarti harus mahal atau rumit. Kuncinya adalah relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan nyata, kemudahan akses terutama digitalisasi, kemudian dukungan budaya organisasi. Bagaimana menerapkan inovasi pelatihan seperti ini, seperti Gojek di industri lain? Setelah melihat bagaimana Gojek menerapkan program pelatihan yang inovatif dan dampaknya sekarang, kita akan masuk ke sesi reflektif yang sangat penting. Bagaimana organisasi lain, baik itu perusahaan swasta maupun BUMN, instansi pemerintah, hingga lembaga pendidikan bisa mengadopsi praktek-praktek ini. Saya akan membaginya menjadi 4 prinsip sederhana yang bisa dijadikan pegangan untuk organisasi lain. Pemanfaatan teknologi atau digital learning platform. Di era sekarang, belajar tidak harus di ruang kelas. Gojek memahami hal ini dan menjadikannya sebagai sebuah keunggulan. Mereka membangun platform belajar internal yang bernama GoLearn, yaitu sistem pembelajaran digital berbasis modul interaktif, video learning, dan juga micro learning yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Karyawan tidak hanya duduk menerima materi, tetapi mereka juga
dapat mengikuti kuis cepat untuk mengevaluasi permainan, kemudian menyelesaikan challenge berbasis dengan kasus nyata, kemudian berinteraksi dalam diskusi online bersama rekan kerja lintas divisi, kemudian mengakses konten pembelajaran berbasis algoritma yang rekomendasi. Jadi semakin sering belajar, semakin relevan konten yang muncul. Program ini sangat membantu terutama bagi karyawan yang memiliki jadwal yang fleksibel dan tidak selalu bisa mengikuti pelatihan yang bersifatnya tatap muka. Mereka belajar di waktu sendiri dan bahkan bisa mengulang materi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Poin ketiga yaitu Leadership Academy, membangun pemimpin masa depan. Selain pengembangan hard skill, Gojek juga menyadari pentingnya regenerasi pemimpin. Mereka membentuk Gojek Leadership Academy, sebuah inisiatif pelatihan kepemimpinan berjenjang. Program ini dirancang untuk mengembangkan yang pertama self leadership, yaitu kepemimpinan diri. Kemudian team leadership, mampu memimpin tim dengan empati dan objektivitas. Dan yang ketiga adalah strategic leadership, berpikir jauh ke depan dan membuat keputusan yang berdampak bagi organisasi. Metode yang digunakan beragam, mulai dari role play dan simulasi manajerial, kemudian peer mentoring, yaitu belajar bersama dari sesama manajer atau junior atau seniornya, hingga eksekutif coaching untuk level manajemen atas. Program ini terbukti meningkatkan retensi karyawan dan mempersingkat waktu adaptasi bagi karyawan baru yang dipromosikan di level kepemimpinan. Begitu. Inovasi berbasis kolaborasi ini adalah suatu hal yang berbeda yang membuat pelatihan di Gojek begitu efektif. Budaya kolaborasi yang sangat kuat dan yang mereka miliki, kemudian sistem knowledge sharing yang dilaksanakan mingguan, di mana karyawan juga bisa berbagi pengalaman menyelesaikan masalah yang nyata, kemudian mengadakan sesi pembelajaran internal atau lunch and learn, kemudian mendokumentasikan pembelajaran tersebut agar bisa diakses oleh generasi karyawan berikutnya. Ini adalah bentuk nyata bahwa pelatihan tidak harus selalu formal, tetapi bisa menyatu dalam ritme kerja yang sehari-hari. Adapun studi mikro yang dilakukan, mereka mengusung tema Hack Your Growth, salah satu program inovatif yang cukup terkenal, yaitu inisiatif pelatihan karyawan yang menggabungkan unsur desain sprint, data literasi, dan kolaborasi cross function dalam menyelesaikan satu masalah nyata dalam dunia bisnis dalam waktu 1 minggu. Karyawan di berbagai departemen dikumpulkan dan diberi tantangan real dari operasional perusahaan. Mereka harus menemukan solusi berbasis data dan presentasikan ke tim manajemen. Selain itu juga mereka dilatih untuk memiliki kompetensi teknis. Program ini juga melatih critical thinking, memperkuat interpersonal communication, dan menumbuhkan budaya problem solving bersama.
Nah, setelah kita melihat berbagai strategi pelatihan yang inovatif yang diterapkan oleh Gojek, sekarang mari kita masuk ke dalam bagian yang sangat penting, yaitu apa sih dampaknya terhadap kinerja karyawan dan daya saing perusahaan. Untuk membahas hal ini, saya akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, dampak terhadap performa individu dan tim. Yang kedua, pengaruh terhadap budaya kerja dan retensi karyawan. Yang ketiga, kontribusi terhadap keunggulan kompetitif perusahaan di pasar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, buat pelatihan yang kontekstual dan relevan. Pelatihan yang efektif adalah pelatihan yang menyentuh langsung ke kebutuhan nyata karyawan. Kita harus menghindari pelatihan yang terlalu umum atau teoritis, dan sebaliknya mulai dengan pertanyaan, apa tantangan utama tim saya saat ini? Keterampilan apa yang dibutuhkan agar mereka bisa perform lebih baik minggu depan, bukan hanya tahun depan. Contoh implementasi. Di sekolah, guru bisa mendapatkan pelatihan berbasis praktek kelas, bukan hanya teori pedagogi. Di kantor desa, pelatihan penggunaan aplikasi digital pelayanan masyarakat lebih diutamakan dibandingkan teori e-government saja. Nah, kita akan lanjut ke bab yang kedua, yaitu gunakan teknologi tapi jangan lupakan sentuhan manusia. Digitalisasi pelatihan tentu sangat penting, tapi pelatihan yang sepenuhnya digital tanpa interaksi justru bisa mengurangi semangat belajar. Yang perlu dilakukan adalah menggabungkan self-paced learning seperti Go Learn Style dengan live session interaktif seperti Gojek Leadership Academy. Contoh di instansi pemerintah bisa membuat micro learning berdurasi 10 menit yang bisa diakses oleh WhatsApp internal, ditambah sesi coaching ringan sebulan sekali untuk diskusi. Yang ketiga, libatkan pemimpin sebagai role model. Di Gojek, pelatihan bukan hanya untuk staf, bahkan VP dan direktur pun ikut belajar. Ini membuat budaya belajar menjadi milik bersama. Organisasi lain pun bisa mencontoh hal ini dengan memastikan atasan juga ikut hadir pada saat sesi pelatihan, kemudian mendorong manajer untuk menjadi fasilitator pelatihan internal. Kemudian karyawan akan merasa bahwa belajar itu bukan hanya kewajiban tapi juga budaya kerja mereka sendiri. Dan yang terakhir, ukur dampaknya dan lakukan iterasi. Banyak organisasi menyelenggarakan pelatihan tapi tidak mengevaluasi apakah pelatihan itu meningkatkan produktivitas ataukah peserta menerapkan apa yang dipelajari. Di Gojek ada survei dan metrik setelah pelatihan. Hasilnya digunakan untuk menyesuaikan konten, meningkatkan desain pelatihan, kemudian menyesuaikan waktu dengan gaya penyampaian. Organisasi lain bisa meniru dengan survei sederhana menggunakan Google Form. Pertanyaan bisa sederhana, apa satu hal yang kamu terapkan minggu ini dari pelatihan kemarin? Kemudian apa yang bisa membuat kamu kesulitan dalam menerapkannya? Kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan dimunculkan. Baik, sebagai penutup, saya ingin menutupnya dengan satu gagasan yang sangat penting. Inovasi bukan selalu tentang teknologi yang canggih. Inovasi dalam pelatihan adalah ketika kita berhasil menciptakan lingkungan yang membuat orang terus bertumbuh, percaya diri, dan bisa menyumbangkan yang terbaik dari dirinya. Dengan menerapkan pelatihan yang relevan, mudah diakses, dipimpin oleh pemimpin kita sendiri, dan juga dievaluasi secara berkala, organisasi apapun bisa seperti Gojek, agile, progresif, dan juga kompetitif.
Demikian presentasi panjang saya hari ini, semoga bisa menginspirasi kita semua, khususnya generasi muda dan calon pemimpin-pemimpin masa depan. Untuk tidak hanya menjadi bagian dari perubahan, tapi menciptakan perubahan itu sendiri. Terima kasih.